Oke, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz arkadaşlar? Asbuku kami ingin Merhaba Bi. Merhaba, Bi. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar yang namanya imbuhan pertanyaan ya, imbuhan pertanyaan sama kata-kata pertanyaan. Ya, perbedaannya apakah kata-kata pertanyaan sama imbuhan pertanyaan? Nanti akan kita bahas ya, yaitu soru eki atau imbuhan pertanyaan dan kata-kata pertanyaan. Oke. Sebelum itu kita akan bahas PR kalian dulu yang kemarin. Ya. Yang ini kemarin belum dibahas ya? Apa udah? Yang mana yang kemarin yang belum dibahas kita? Ini udah, Wi. Udah ya? Ini? Udah itu. Ini sudah dibahas. Belum, itu PR kita ini. Oh ini ya? Itu belum, Abi. Oke, yang ini ya. Oke. Kita akan bahas PR kita ini dulu. Baru nanti kita masuk ke. Oke. Ada yang mau bantu jawab sebelum aku tunjuk orangnya? Kalau ada yang mau bantu jawab, raise hand boleh. Atau langsung open mic juga boleh. Oke. Coba di sini ada yang namanya kata Rika. Merhaba Kakak Tarika. Cat Ya, Kak. Harika. Nah, kira-kira ini apa nih nomor 1? Bentar, Shu. Kak. Belum hafal nih, Kak. Saya lihat tugas saya dulu ya. Iya, silahkan. Bentar, Kak. Nyariin dulu di mana disimpannya. Oke, kalau gitu kita coba ke kawan yang lain dulu ya Kak ya. Nanti setelah itu baru Kakak. Oke, ini ada laki nih. Udah ketemu, udah Kak. ketemu. Oke, silahkan nomor 1. Oh iya. Oh. Sune, Sumakas. Shune. Bener nggak, Kak? Oke, Shu Makas. Benar ya. Sumakas. Terus Bener. Bu. Bune. Bune. Bu F. Bu. Bu F. Terakhir ya, terakhir itu kita gantian. Ini. One. One. Ojatal. Oh, catal. Oke, C ya. Oh, catal ya. Oh iya. C. Oke. Catal. Oke. Catal. Oke, coba ke kawan yang lain yuk. Mungkin ada yang mau? Wahyu Nila mungkin? Atau Tiara Natya Pertiwi? Tiara? Merhaba. Kak Tiara Natya Pertiwi? Atau yang lain yuk. Amaral H boleh. Silahkan ke Amaral. Ini ada laki. Kayaknya. Yuhu. Anybody home? Oke, Kak Amaral silahkan. Nomor 4 yuk. Yuhu, Kak Amaral. Belum unmute kayaknya. Ya, belum unmute. Oke, ada yang raise hand. Kak Rizky Asyidki. Silahkan Kak Rizky. Yuhu. Ya.
Oke, garis ini. Bune. Oke. Jawabannya Bardak. Oke. Yang ini Syukim. Syukim. Benar ya, Syukim. Jawabannya Syuhemsire. Syuhemsire. Oke, terima kasih Kak. Kalau ngisinya dokter bisa, Kak? Boleh. Karena kan kita nggak. Dokter loh itu. Oke, kita nggak tahu ya ini dia perawat atau dokter. Kita anggap kalau misal kalian ngisi dokter boleh ya, karena kita anggap ini adalah dokter. Ya, kalau kita anggap ini hemshire atau perawat silahkan juga ya. Dokter. Ya, dokter. Oke. Lanjut yuk ke siapa yang belum? Aisyah mungkin. Kak Aisyah, merhaba. Oke, kalau gitu. Oke, Kak Indira coba ya, Indira. Oh, ini ada Mary Mulan. Oke, Kak Mary Mulan aja nggak apa-apa, udah resen. Merhaba. Merhaba. Ya. Hmm. Nomor 6 ya. Iya, Kak. Nomor 6 Okim. 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 Muhendis. Muhendis. Nomor 7 Bukim. Bukim. Buresam. Resam. Nah, benar ya, resam. Jadi peluk gambar itu resim, tapi pelukisnya adalah resam. Oke, Syukim. Syukim. Terakhir ya, Syukim. Supianis. Pianis. Oke. Coba yuk kawan yang lain. Mungkin ada. Oke, ada yang bilang nomor 6 mimar boleh ya. Mimar. Mimar itu adalah apa namanya? Arsitektur. Arsitek bahasa. Ya, arsitektur itu arsitek ya, mimar. Ya, boleh ya. Karena kan ini kan gambarnya kita nggak terlalu jelas itu apa gitu. Yang pasti kalau misalnya muhendis itu adalah insinyur, mimar itu adalah arsitek. Ya, sama seperti ini tadi, hemshire adalah perawat, dokter, ya dokter gitu. Sama artinya. Oke. Nomor 9 yuk. Coba ke Asmaul Husna mungkin, atau ada Dewi Amanda Yuniati. Silahkan. One. Catal. Nomor 9-nya, Kak? Catal. Tren. Allah Akbar. Tren. Oke. Terus nomor 10? Bune. Kamion. Kamion. Terus ini? Sune. Otobus. Oke. Nanggung ya, 2 lagi ayo, Kak. One. Kush. Bukim, chef. Oke, chef bisa ya. Kalau Kakak nganggapnya adalah koki. Chef itu artinya koki. Tapi menurut aku ini adalah kasab. Kasab. Saya pakainya kasab. Kasab juga. Nah, kasab.
Kasyaf itu adalah Kalau tukang 12 daging. bukan ordek ya Kak ya? Ordek ini burung ya. Aku Kak 12 itu bukan ordek ya? gambarnya Burung kurang ya? jelas. Ini kush itu artinya burung, ordek artinya bebek ya. Bisa. Ya, ordek bisa. Ya, kalau kalian menurut kalian ini apa? Bebek apa burung? Ordek. Burung. 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 Burung kan. Oke. Burung merpati. Burung. Kakinya kayak gini. Oke ya. Yang penting kalau kalian tahu artinya, yang penting. Kush itu burung, ordek adalah Bebek. bebek. Ya. Ya, karena ini kita gambarnya kurang jelas sih. Jadi bisa bermacam-macam pikiran kita menganggapnya itu apa. Oke, kita lanjut yuk ke ini. Sabika Amani, silakan Kak Sabika. Nomor 1, Nomor 1 Kezlar. Kezlar. Nomor 2 Bisikletler. Bisikletler. Nomor 3, Finjanlar. Finjanlar. Terakhir ya, Nomor 4 Askelar. Askelar. Oke. Yuk coba ke kawan yang lain. Aku mau kalau ada laki-laki ya. Hafiz Fikri mungkin. Kak Hafiz Fikri. Fikri. Muhammad Nur Wahid. Yuhu, anybody? Oke, Syarifuddin, silakan. Kak Syarifuddin. Television lar. Television lar. Television. Lar apa ler coba Kak? Kalau television. Lar. Television lar. Television lar. Pastalar. Pastalar. Saat ler. Saat ler, oke, benar. Ler. Saat ler. Anah tarlar. Anah tar Tarlar. lar. Ini television lar ya tadi. Belum ketulis. Ya. Television lar. Abi nomor 9, Basken Terai boleh enggak? Basken Terai itu mungkin kalau aku ya ini lebihnya ke Muhendis kalau enggak ke Mimar. Kalau Basken Telar kurang yakin ya. Gitu, nomor 7 yang ini tadi ya. Ada yang nanya di itu. Nah, ini udah pada tahu belum artinya apa? Kes itu artinya anak perempuan. Ya, tolong dicatat. Kes artinya anak perempuan. Bisiklet itu artinya sepeda, ya. Ya, kalau biasanya ada siklet itu artinya cycle ya. Kayak bicycle ini kan. Bisiklet ini dari kata bicycle gitu. Diubah menjadi bisiklet. Terus pinjan. Pinjan itu adalah cangkir ya. Beda dengan bardak. Bardak adalah gelas. Kalau finjan itu adalah cangkir. Perbedaannya ya. Biasanya kalau finjan itu ada gagang di ininya, ada gagangnya di gelasnya. Ya. Cangkir. Terus kalau aske itu adalah gantungan baju ya. Ya. Jadi aske itu gantungan baju, askelar. Ya. Jadi jangan sampai salah. Ada ash ya, ada ash, ada aske. Ash adalah cinta, sedangkan aske itu adalah gantungan baju. Ya, jangan sampai salah. Terus television itu adalah televisi. Pasta itu adalah kue ya, pasta. Saat. Nah, kenapa di sini saat itu pakai ler?
Karena dia adalah istisna gitu ya, saat ler. Istisna apa? Pengecualian. Anahtar adalah kunci. Yuk lanjut yuk. Coba ke Kameliswa boleh silakan. Merhaba, Abi. Merhaba. Nomor 1, Mm-mm. Bunlar Kim, Bunlar Orangeler, Bunlar. Oh, Orange, orange. Oke. Orange, Bunlar. Oh, orange. Oke, bunlar orange. Terus bawahnya? Orangeler, Orangeler, Oh, orangeler. Oke. Terus ini bunlar nih. Bunlar ne, Bunlar Araba, Bunlar Araba. Arabalar, Arabalar. Oke. Terakhir yuk. Bu Kim. Bunlar Kim, Ya, bunlar Kim. Bunlar Mimar. Kayaknya bukan Mimar deh itu. Wait. Tunggu. Dokter. Bunlar dokter. 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 Dokterlar. Oke, terima kasih Kameliswa. Yuk coba ke Hilda Siti NH, silakan. Merhaba, Abi. Merhaba. Nomor 4, Bunlar nih. Bunlar nih. Ya. Bunlar. Kak Hilda. Ke mute itu, Kak. Tawuk. Nah, oke. Tawuk. Bunlar. Tawuk. Tawuk. Oke. Tawuk. Oke, lanjut yuk. Tawuklar. Ini Winchler. halo, Kak. Bunlar nih. Nomor 5. Bunlar Winch. Apa? Winch. Winch. Apa tuh? Ini burung ya? Lele kalau saya, Kak. Lailek Abi. Lailek Abi. Lailek Abi. Lailek. Oke, lailek boleh. Like. Ya, lailek boleh. Atau burung juga boleh ya. Yuk lanjut yuk. Melek-melek nih. Bunlar nih. Bunlar bardak. Bardaklar. Bunlar, bardaklar. Oke. Oke, agak ngelek nih. Bunlar, bardak. Oke. Bardaklar. Oke. Nanggung ya, nomor 7 sama 8 biar nanti kita langsung masuk ke materi. Bunlar. Abi. Bunlar yumurta. Yumurtalar. Oke, bunlar, yumurta. Oke, terakhir. Bunlar cilek. Cilekler. Bunlar, cilek. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke materi hari ini? Apakah ada yang mau bertanya? Kak, aku belum paham yang ini. Kak, ini kenapa gini? Silahkan. Silahkan.
Oke. Nggak ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita bakal lanjut ke materi kita hari ini, yaitu tentang soru eki dan kata-kata pertanyaan lainnya. Jadi, materi kita hari ini adalah soru eki. Kak, apa sih soru eki? Soru eki adalah imbuhan pertanyaan yang jawabannya hanya ada dua kemungkinan. Ya. Jadi, jawabannya itu hanya iya atau tidak. Yes or no. Gitu. Jadi, kalau imbuhan dengan ditambahkan imbuhan soru eki ini, itu menjadikan kata tersebut menjadi kata pertanyaan dan jawabannya hanya ada dua kemungkinan, ya atau tidak. Maksudnya gimana? Nanti kita cari soru eki. Oke ya. Nah, ini soru eki. Soru eki adalah question yes or no, ya. Jadi pertanyaan yang jawabannya hanya dua kemungkinan, iya atau tidak gitu. Nah, di sini seperti kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah imbuhan apakah. Kayak apakah ini anjing, apakah beliau sakit gitu kan? Apakah gitu. Nah, kalau apakah ini kan jawabannya cuma iya atau tidak. Samanya seperti itu ya. Jadi ada kalimat kalau ditambahkan soru eki itu menjadi pertanyaan yang jawabannya cuma iya atau tidak. Nah, penambahannya bagaimana, Kak? Penambahannya itu kita lihat ke huruf vokal yang paling terakhir. Ingat, ya, huruf vokal yang paling terakhir. Huruf vokalnya apa aja? Ya, apabila huruf vokal A, E itu paling terakhir, maka kita tambahkan di jumlah atau kalimat tersebut me. Apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah E atau I, maka kita tambahkan mi. Apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah O atau U, maka kita tambahkan mu. Apabila huruf vokal yang paling terakhir adalah O atau U, maka kita tambahkan ngu. Seperti itu ya. Sampai sini bisa dimengerti atau ada pertanyaan? Bisa, Abi, insya Allah. Oke. Ya. Maksudnya gimana, Kak, penambahan ini? Ya, kita lihat ke contoh. Contohnya di sini budolap. Ya. Dari kata budolap ya kan, yang di materi kita sebelumnya yang kita tunjuk ini lemari. Tapi karena kita tambahkan imbuhan pertanyaan menjadi budolap me. Apakah ini lemari gitu. Dari kata ini lemari menjadi apakah ini lemari gitu. Nih. Ya. Kenapa di sini pakai me? Karena huruf vokal yang paling terakhir adalah A di sini. Kita lihat. Di sini ada huruf A. Ini adalah huruf vokal yang paling terakhir. Menjadi budolap me ya. Ini kita lihat huruf vokal yang paling terakhir apabila A atau E maka tambahannya me. Nah, sama seperti di sini. Jawabannya tadi apa? Iya atau tidak. Kalau iya ini lemari, berarti kita jawabnya yap, ini lemari. Evet, dolap gitu. Evet, budolap. Nah, ini contoh untuk pertanyaan yang jawabannya iya atau evet. Ya, evet itu iya, higher adalah tidak. Ya, tidak. Nah, contoh lain di sini adalah bu masa me. Masa apa artinya? Masa artinya meja. Ya. Meja. Nah, ini meja bukan? Bukan. Apakah ini meja? Bukan. Jadi jawabannya higher. Bukan. Masa deil ya kan? Bukan meja. Koltuk. Nah, dan ini juga imbuhan pertanyaan juga itu bisa dipakai untuk imbuhan jamak, ya kan? Bunlar kopek mi, ya kan? Menjadi evet kopek gitu.
di sini ya, bisa digabung dengan kata tunjuk jamak. Oke, sampai sini bisa dimengerti atau ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Iya, silahkan. kalau bendanya kepemilikan gitu gimana, Bi? Misalnya, apakah lemari kamu? Ya, gimana? Apakah ini lemari kamu, misal? Bendanya itu kepemilikan orang. Bisa, ya. Bisa. Tapi karena kita belum belajar imbuhan kepemilikan, ini sebagai contoh aja ya. Jadi, apakah ini lemari kamu? Ya. Apakah ini lemari kamu? Ini juga bisa ya ditambahkan imbuhan soru eki, imbuhan pertanyaan, ya kan? Ini lemari kamu. Apa bahasa Turkinya? Bu dolapen. Ya kan? Dolaben, maaf, dolaben. Ya, Bu, dolaben. Nah, kita lihat di sini huruf vokal yang paling terakhir apa? Huruf e di sini. Oh, kita lihat e. Tambahannya berarti me. Bu, dolaben me. Ya kan? Atau mau lebih ininya lagi, Bu, senin dolaben me gitu. Kenapa di sini menjadi dolaben? Nanti ini akan kita pelajari di pelajaran ielik eki atau imbuhan kepemilikan. Oke. Tamam Abi, teşekkür Jadi sebetulnya imbuhan soru eki ini bisa digunakan ke kalimat apa aja. Mau ke kalimat simdiki zaman atau kalau kalian udah ini yang simdiki zaman itu adalah present tense gitu. Kalau bahasa Inggrisnya. Nah, itu bisa digunakan kemana aja. Yang pasti soru eki ini adalah imbuhan yang jawabannya hanya ada dua kemungkinan, iya atau tidak. Ya kan? Di sini Bu senin dolaben me. Ya kalau ya ini lemari aku, berarti jawabannya evet. Bu benim dolabem. Gitu kan? Bu benim dolabem. Kalau higher misalkan bukan. Misalnya. Bukan. Ini lemari dia gitu. Onun dolabe misalkan seperti itu. Higher onun dolabe ya. Atau mau lebih ininya lagi, mau lebih lengkap lagi, higher bu benim dolabem deil onun dolabe misalkan seperti itu. Oke, bisa dimengerti. Ada lagi yang mau bertanya? Mau nanya, Kak. Iya, silakan. Kalau misalnya yang bunlar kopek mi itu saya misalnya makainya bu kopek lermi, bolehkah? Kalau ini ya kalau secara bahasa itu salah. Misalnya secara bahasa yang pas gitu ya. Kayak yang pas itu harus bunlar kopek mi. Tapi kalau misalkan bu kopek lermi itu salah. Tapi kalau misalnya dipakai di sehari-hari itu bisa dimaafkan, bisa dimaklumin gitu. Kayak misalnya kalau kita ngobrol sehari-hari kayak sama orang Turki misalkan, bu kalem lermi misalkan. Ya, misalkan ada pena nih, ada pena banyak. Nah, bu kalem lermi. Nah, itu salah sebenarnya. Nah, harusnya bunlar kalem lermi. Kalau secara tatanan bahasa yang benar. Tapi kalau misalkan kita ngobrol sama orang Turki yang istilahnya
nggak pakai tata bahasa yang benar, pasti mereka mengerti gitu. Maksudnya apa? Jangan khawatir gitu. Oke, makasih Kak. Ya, misalkan kalau ini kayak dalam bahasa Indonesia kan ada IED gitu kan, ejaan dan apa itu? Ya itulah ya, yang sesuai dengan bahasa Indonesia gitu. Nah, begitu juga Turki. Tapi kalau misalnya kita sehari-hari doang, itu boleh digunakan. Oke. Salam Kak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ada lagi yang mau bertanya? Abi mau bertanya. Hmm. Berarti kalau bunlar itu dipakai kalau misalkan jumlahnya itu banyak gitu, Abi? Iya, lebih dari satu. Gitu. Itu kan kemarin yang minggu lalu kita sudah belajar imbuhan jamak, imbuhan cowel eki. Ya, bahasa ini Turkinya cowel eki. Ya kan? Lar, ler. Nah, kata tunjuk juga busu-o itu bisa ditambahkan cowel eki menjadi bunlar, shunlar sama onlar. Gitu. Sama Mabi itu sekretari. PJ Derim. Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Kalau ada lagi yang mau bertanya, yuk ditanyakan. Kameliswa Resen, kenapa? Enggak Kak. Oke. Belum ada pertanyaan. Oke. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Nah, ini kan imbuhan pertanyaan, ya, imbuhan pertanyaan atau soru eki. Ya. Yang jawab imbuhan pertanyaan ini, dia jawabannya hanya dua kemungkinan, ya atau tidak. Nah, kalau kata-kata pertanyaan itu ada kayak misalkan Kim yang udah kita pelajari tahun lalu, minggu lalu, ya, Kim, ne, terus ada lagi nanti Neden gitu kan. Nereye misalkan dan lain sebagainya. Itu kalau kita udah ada kata-kata tersebut tidak perlu menggunakan tambahan soru eki lagi. Contohnya tadi kayak Bukim, ini siapa? Ya. Jadi nggak perlu lagi ditambahkan kata-kata soru eki. Ya, contohnya di sini ya. Bu Orenji mi, ya. Bu Orenji mi. Kenapa di sini kita tambahkan kata imbuhan soru eki? Karena di sini tidak ada kata-kata seperti Kim, ne, dan lain sebagainya. Neden, terus nereye, nereden. Ya. Nah, atau kata-kata pertanyaan lainnya. Atau cuts gitu kan, dan lain-lain. Nah, itu kalau misalkan kita ketemu kata-kata yang seperti itu, kita tidak perlu menambahkan lagi kata pertanyaan. Contohnya, ya aku kasih contoh. Sekarang jam berapa misalkan, ya kan? Shimdi saat cuts, ya kan? Shimdi saat cuts. Nah di sini kan ini udah pertanyaan nih, karena ada kata-kata cuts berapa. Nah, tapi bukan berarti semua pertanyaan itu harus menggunakan soru eki seperti itu ya. Nah terus contoh lain, misalkan siapa yang misalkan siapa pelajar di sini gitu, ya kan? Siapa pelajar di sini? Burada Kim she Orangiler.
Kimse Orangeler. Berada Kimse Orangeler ya. Siapa saja pelajar di sini gitu kan. Bisa. Nah, ini di sini kita tidak menambahkan imbuhan pertanyaan. Seperti memimumu ini tidak ditambahkan karena kita sudah ada kata catch, Kim, ne, gitu kan. Kak, apa aja Kak kata pertanyaan itu? Aku tulis di sini ada ne yang artinya adalah apa. Terus ada lagi Kim. Siapa? Ada lagi nerede. Di mana? Terus ada lagi neden. Atau kenapa ya artinya. Terus ada lagi nereye. Ya. Ada lagi nereye. Nereye itu artinya ke mana. Ya, ini nggak cukup. Terus ada catch yang artinya berapa. Seperti itu ya. Sebetulnya ada lagi ya, kata-kata pertanyaan. Tapi untuk A1 yang perlu kalian hafal adalah ini semua. Ne, kim, nerede, neden, nereye, sama catch. Ya, kalau udah ada kata-kata ini, itu kita tidak perlu lagi menambahkan soru eki. Dan arti pertanyaannya pun menjadi luas. Kalau soru eki, pertanyaan yang jawabannya cuma ada dua kemungkinan, ya atau tidak. Tapi kalau udah kata-kata pertanyaan ini, itu menjadi sesuai pertanyaannya. Apa gitu kan. Ini apa? Ini mobil. Ini siapa? Ini dokter misalkan. Di mana? Di rumah gitu. Ya, jawabannya bisa apa aja. Kalau yang ini itu jawabannya hanya dua kemungkinan. Iya atau tidak doang. Sampai sini bisa dimengerti? Mengerti ya, Bi. Apakah ada pertanyaan? Mengerti ya, Bi. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, coba yuk kita latihan. Di sini ada nomor 1. Coba yuk angkat raise hand atau angkat tangan. Oke, Kameliswa lagi ya. Kameliswa. Tadi udah ya Kameliswa. Kahilda Siti nih. Ayo, Kahilda Siti NH. Silahkan. Nomor 1 ya, Bi. Iya, silahkan. Bu, orange mi, ewet, Bu, orange. Hayo, Bu, orange dale. Bu Orange mi, apakah ini pelajar? Evet. Iya, ini pelajar. Orange. Orange. Higher. Orange dale. Bu Orange dale. Nah, Kak, di sini kok kalau higher kok ditambahkan orange dale? Kak, maksudnya gimana nih? Kok ada dale? Jadi dale itu adalah imbuhan yang menjadikan kata tersebut menjadi negatif untuk isim dan sifat. Ya, untuk isim dan sifat. Kalau dale ini itu menjadikan kata tersebut menjadi negatif untuk isim dan sifat. Apalagi sih Kak itu isim sifat. Jadi kan kata-kata itu terbagi menjadi isim, ya, isim, sifat, terus ada lagi zamir, ada lagi fiil, ya. Kak, isim apa Kak? Isim adalah kata benda, ya, kata benda. Sifat itu kata sifat. Terus jamir adalah kata ganti. Fiil adalah kata kerja. Ya. Ini tolong dicatat dan dihafalkan. Ya, karena setiap
kata itu memiliki perannya masing-masing dan memiliki rumusnya masing-masing gitu. Kayak misalkan kalau kata-kata ini kayak isim dan sifat itu untuk menjadikan dia negatif kita tinggal tambahkan deil di sini. Tapi untuk fiil untuk menjadikan negatif itu nanti akan kita pelajari di simdiki zaman. Itu menambahkan ma atau me seperti itu. Nah, oleh karenanya di sini karena dia bukan pelajar, maka di sini ditambahkan Bu Orange Dale. Ya, seperti itu. Oke, di sini ada yang bertanya kata ganti tadi siapa apa ya kan? Kata ganti itu seperti misalkan Ben, Sen, O. Ini kata ganti. Ya kan? Saya, kamu, dia, terus kita, biz, she's, online itu kata ganti. Ya. Kata ganti orang gitu kan. Atau itu contohnya. Ya kan? Kata ganti juga nah, ya ini ya udah ditulis sama Valerie Mustika. Ben, Sen, O, bis, sis, online itu adalah zamir atau kata ganti. Ya, kata ganti orang. Oke. Sampai sini bisa dimengerti? Oke, lanjut yuk. Tadi siapa? Nomor 2. Coba Kak M. Rizky Asyidki. Silahkan. Bu sen me Bu senef me Bu evet. sen Bu senef hire Bu Dale senef Dale. Oke. Bu Istanbul kalabalak me. Istanbul kalabalak me. Jawabannya Evet İstanbul kalabalık. Istanbul kalabalak. Hayır İstanbul Istanbul kalabalak değil. Oke. Yuk coba ke yang lain yuk. Yang belum pernah yuk. Ini bawah-bawah masih banyak nih. Ya. Kak Katrika lagi, Kak Hilda lagi. Yang lain yuk. Oke lah, kalau gitu nggak apa-apa ya, Kak Katrika lagi yuk. Oke, ini ada Kak Indira, silakan Kak Indira. Bunlar, yuzukmu, ya pakai nu. Evet, bunlar, yuzuk. Hayır, bunlar, yuzuk değil. Oke. Nomor 5 yuk. Ya, silakan. Postage mı? Evet. Oh, postage. Hayır. Oh, postage değil. Oke, terakhir ya, Nanggung.
Demismi. Evet. F demis. Ya. Higher. F demis. Deil. Oke, terima kasih Kak Indira. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya. Orange pelajar. Apakah ini pelajar? Ya kan? Apakah ini kelas? Ya kan? Bu, senaf itu artinya kelas. Kosakatanya tolong dicatat ya. Tolong dicatat dan dihafalkan. Orange pelajar. Apakah ini pelajar? Senaf kelas. Apakah ini kelas? Istanbul kalabalek. Kalabalek itu artinya ramai atau crowded. Ya kan? Ramai. Ya kan? Istanbul kalabalek. Apakah Istanbul ramai? Yap. Evet, Istanbul kalabalek. Hayır. Istanbul kalabalek değil. Bukan, Istanbul tidak ramai. Oke. Terus bunlar yuzukmu. Yuzuk artinya apa? Ada yang tahu? Cincin. Cincin. Postage adalah tukang pos. Ya. Temis artinya bersih. Ya, jadi F temismi, apakah rumah bersih? Ya, rumah bersih. Tidak, rumah tidak bersih. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Coba yuk, ada yang mau coba bantu jawab? Ada yang mau bantu jawab nggak? Mungkin Kak Elok, Rintarti, Widyastuti coba. Elok, Rintarti. Kak Rinta. Merhaba. Merhaba, Abi. Oke, gimana? Nomor 1. Bu sandalie mi. Bu sandalyemi, benar ya? Oke, nomor 2-nya. Karinta. Higher, kopik, deil. Mi. Mau belakang atau i, pakainya mi. Oke. Aku mikir dulu tadi. Sudah ngapain ini? Oke, nomor 2 Kak Elok. Bu kopek mi. Bu kopek mi. Oke, terima kasih. Higher, kopek, deil. Apakah ini anjing? Bukan, ini bukan anjing. Oke, yang atas. Bu sandalyemi, apakah ini apa? Kursi, ya. Apakah ini kursi? Bukan, ini bukan kursi. Ya, sandal dia itu bukan sendal ya, tapi kursi. Oke. Ada yang mau bantu jawab nomor 3 sama 4? Coba Kak Dwi Endang. Ada Dwi Endang di sini. Atau yang lain yuk. Oh, oke, Bia. Ayo Bang Bia. Şu sözlük mü? Sözlük mü? Oke.
ya. Apakah ini kamus? Sozluk itu adalah kamus ya. Tolong dicatat ya. Kamus. Nah, apakah ini kamus? Evet. Şu. Sozluk. Apakah itu ya? Şu itu. Tapi tidak terlalu jauh. Oke. Lanjut di nomor 4. Kak Bia. Bia. Oh, gözlükmü? Oh. Gözlükmü? Ya. Oh, gözlükmü? Hayır. Itu bukan kacamata. Gözlük itu artinya kacamata. Tolong dihafalkan dan dicatat dan dihafalkan. Ya. Apakah ini kacamata? Ya, apakah itu kacamata? Hayır, o gözlük değil. Ini itu bukan kacamata. Ya. Kalau kita lihat di sini semua, nih. Huruf vokal yang paling terakhir adalah mi, ya, i, maka menggunakan mi, ya, sesuai dengan ini tadi. Semuanya sesuai dengan rumus. Ini huruf e menjadi me, huruf e menjadi me, huruf u menjadi nge, huruf huruf vokal yang paling terakhirnya menjadi me. Temiz, huruf vokal yang paling terakhirnya adalah huruf i menjadi mi, ya. Nah, hafalkan rumusnya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Apakah ada yang mau bertanya sampai sini? Abi mau bertanya, Ya, silakan. bedanya shu sama o itu apa? Shu sama o itu bedanya jaraknya, Kak. Jadi, yang membedakan bu, shu, o itu adalah jarak. Kalau bu itu jaraknya dekat dengan kita, shu itu agak jauh, o itu lebih jauh dari shu. Ya. Karena kata tunjuk dalam bahasa Turki, orang Turki memiliki logika kata tunjuk itu ada 3. Sedangkan di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu kata tunjuk cuma ada 2, ini dan itu. Jadi kalau kita artikan bu, shu, o itu bu berat artinya ini, shu dan o itu berarti artinya adalah itu. Tapi perbedaannya adalah jarak. Shu sama o itu lebih jauh o untuk jaraknya. Terus ada pertanyaan lagi, Kak. Terus kalau logikanya kalau o sama shu lebih jauhan o berarti jaraknya harus gimana, Kak? Ya, itu tidak ada peraturan jarak sekian harus menggunakan o, jarak sekian menggunakan shu. Nggak ada. Tapi itu menggunakan perasaan kita sendiri. Ya. Kalau menurut kita ini jauh, itu bisa kita menggunakan o, jauh banget itu. Tapi jauhnya nggak terlalu banget, itu menggunakan shu. Gitu. Dan orang Turki pun itu bakal mengerti gitu, bakal paham gitu. Ya. Adapun misalkan ini ada mos dan cuma di sini nggak terlalu jauh, ini kita bisa menggunakan shu gitu. Bisa juga menggunakan bu gitu, bisa. Ya. Jadi untuk kata tunjuk ini yang penting pakai perasaannya aja gitu. Apakah ini jauh, apakah ini dekat. Bu itu misalnya benda yang kita pegang. Shu itu sedikit jauh, misalnya apakah itu kamar, benar. O itu yang susah dijangkau, misalkan apakah itu layang-layang di langit. Ya, itu juga bisa ya, sama. Oke, itu bisa dimengerti, Kak? Syukur dari Mabi, PJ dari. Ada lagi yang ingin bertanya? Abi mau tanya. Silahkan. Misalnya contoh soal yang 2 itu Aduh. Jawabannya itu suaranya ini, Kak. Suaranya keresek-keresek. Itu kan yang contoh soal yang nomor 2
yang jawabannya higher, Kopek, Dale, Hmm. itu depannya bisa dikasih atau Bisa dikasih apa? itu kan pertanyaannya depannya ada bunya. Hmm. Bisa diganti bu syukur atau hanya bu aja. Bisa menjadi ini maksudnya gini ya, mungkin ya, karena kresek-kresek ya nggak kurang jelas, mungkin aku tangkapnya ini kan pertanyaan Bu Kopek Mi, apakah ini bisa diganti Shu Kopek Mi? Bisa aja gitu. Tergantung kondisinya, si anjingnya itu dekat atau jauh atau lebih jauh lagi gitu. Kalau misalnya si anjingnya jauh, ya kita bisa menggunakan oh Kopek Mi gitu, misalnya wow di sana ada anjing tuh, terus anjingnya ya jauh, ya bisa kita menggunakan oh Kopek Mi, apakah itu anjing gitu kan, ya kan, ada anjing tapi nggak terlalu jauh, ya bisa menggunakan pakai Shu Kopek Mi, apakah itu anjing tapi nggak terlalu jauh anjingnya gitu. Terus misalkan dekat nih, di sini ada anjing nih, ya udah kita bisa menggunakan Bu Kopek Mi gitu. Apakah ini anjing? Jadi Bu Shuo itu tergantung kondisi keadaan barangnya itu dengan si yang ngomong. Gitu. Ya. Jadi bisa aja ini diganti-ganti. Ya, misalkan yang nanya itu bilang Bu Kalem. Ya. Misal yang nanya, aku nanya nih, Bu Kalem, itu yang jawab itu nggak mesti harus menggunakan Bu. Yang jawab bisa aja Evet oh Kalem. Kenapa? Karena posisi dia dengan pena ini itu jauh. Gitu. Misalkan ini aku nanya, Bu Kalem nih, Evet, ya kan? Terus si orang itu ada di sana, ada di situ. Nah, dia karena dia ada di situ dan pena ada di sini, itu mungkin menurut dia agak jauh ya jaraknya. Dia bisa ngomong Evet oh Kalem. Jadi kita nggak melulu di sini. Oh, di sini pertanyaannya Bu, jawabannya juga harus Bu. Nggak harus melulu seperti itu. Yaitu kondisional, bagaimana kondisinya aja gitu. Kalau misalkan kondisinya si barang itu jauh dengan orang yang ngomong, itu menggunakan O atau Shu. Kalau dekat, itu menggunakan Bu. Dari orang yang ngomong gitu ya. Bisa dimengerti? Efendim Abi. Evet analaba tasyukur ederim, rija ederim. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Nanya Kak. Ya silakan. Halo? Ya. Ya Kakak Trika. Dari penjelasan kakak tadi, jadi saya timbul pertanyaan, berarti nomor 1 pun bisa nggak pakai Bu? Bisa jadi O atau Su ya nggak Kak? Iya, benar. Kalau misalkan aku nanya, Bu arrange mi, ya. Ini aku dan misalnya di sini ada orang lagi. Itu dia orange. Bu orange mi, gue nanya sama yang orang yang ada di depan aku agak jauh. Bu orange mi. Nah, terus dia ngomong Evet oh orange, itu boleh. Ya. Jadi nggak mesti apa yang orang nanya itu menggunakan Bu, jawaban juga harus Bu, nggak mesti. Jadi tergantung kondisi bagaimana jaraknya objek dengan orang yang ngomong gitu. Sip. Oke. Tesekur dari. Ya. Ini bisa juga menjadi oh orange Dale. Oke. Bisa dimengerti? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin materi kita hari ini cuma sampai sini. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan, aku jawab lagi pertanyaannya.
kalau nggak ada pertanyaan aku akhirin kelas hari ini. Ya. Nanti untuk PR seperti biasa aku kirimkan ke kalian melalui WhatsApp. Oke. Ya. Ingat ya. Oke, kesimpulannya pelajaran hari ini adalah kita mempelajari imbuhan pertanyaan. Imbuhan pertanyaan ini yaitu bahasa Turkinya soru eki. Yang mana jawabannya cuma ada dua kemungkinan. Evet dan hayır. Iya atau tidak gitu kan. Nah, di soru eki ini, oh ya, aku lupa. Ada catatan. Belum aku ini. Soru eki ini diletakkan setelah kata yang ingin ditanyakan. Ya, soru eki ini diletakkan setelah kata yang ingin ditanyakan. Misalkan yang ingin ditanyakan adalah kopek, ya. Apakah ini anjing? Ya kan? Bunlar kopek nih. Ya kan? Apakah ini anjing? Nah, yang ingin ditanyakan kopek, ya, berarti kita letakkan setelah kopek gitu. Nah, tapi kalau misalkan yang ingin ditanyakan itu beda lagi. Karena ini kan konteksnya sedikit ya. Kalau misalkan kalimatnya udah panjang, misalkan Yaren Istanbul'a gidecek mi. Misalkan gini. Ya kan? Yaren Istanbul'a gidecek mi. Berarti ini yang ditanyakan besok apakah ke Istanbul gitu. Yang ditanyakan adalah gideceknya. Apakah akan pergi ke Istanbul gitu. Besok apakah dia akan pergi ke Istanbul. Tapi kalau misalkan kita ubah mi-nya di sini, Yaren mi Istanbul'a gidecek, ya kan? Yaren mi Istanbul'a gidecek. Ini beda lagi maknanya menjadi dia pergi ke Istanbul besokkah gitu kan? Apakah besok dia pergi ke Istanbul gitu? Gitu. Jadi yang ditanyakan itu adalah di sini. Ya, misalkan iya, jawabannya kan evet misalkan ini. Evet. Yaren gitu. Evet, Yaren. Kalau misalkan hayır bisa hayır. Yaren değil misalkan. Yaren değil yakni haftaya misalkan gitu. Minggu depan gitu. Evet, Yaren, hayır, Yaren değil ama belki haftaya misalnya. Mungkin minggu depan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan me-nya ini kita letakkan di sini Istanbul'a gidecek mi, ya, berarti yang ditanyakan besok apakah dia pergi ke Istanbul, yang ditanyakan di sini. Besok itu dia ke Istanbul apa enggak gitu. Nah, kalau yang sebelumnya dia ke Istanbul apakah besok gitu. Ya, bisa dimengerti atau enggak di sini sampai sini? Anladım abi. Oke ya. Jadi memimumunya itu diletakkan setelah kata yang ingin ditanyakan. Jadi enggak mesti diletakkan di akhir ya. Bisa kayak tadi diletakkan di sini Yaren mi gitu. Di tengah-tengah. Yaren mi Istanbul'a gidecek. Oke, nggak mesti diletakkan di akhir kata. Oke. Sampai itu catatan nomor 1 ya, catatan pertama. Catatan kedua, jika suatu kalimat sudah mengandung kata seperti ne, kim, nerede, nereden, nereye, dan cuts dan lain-lain yang
adalah kata pertanyaan, maka tidak perlu lagi penambahan soru eki. Ya, tidak perlu lagi penambahan soru eki untuk menjadikan kata tersebut menjadi kata pertanyaan. Apabila sudah ada kata-kata ini dan kalian tambahkan soru eki, itu salah. Ya. Oke. Bisa dimengerti sampai sini? Oke. Oke, terima kasih untuk hari ini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada, aku akhirin kelas ini hari ini. Oh ya, Bi, aku mau nanya dong. Oke, silahkan. Itu kan yang Yaren Istanbul GDJ itu Istanbul lah-nya itu untuk apa, Bi? Nah, ini Istanbul ini lah-nya untuk apa? Itu insya Allah minggu depan, kalau nggak minggu depan lagi akan kita pelajarin. Tapi supaya nggak penasaran, ini adalah imbuhan ke atau yonelme eki. Ya. Yonelme durumu ya. Nah, itu maksudnya apa? Jadi kayak misalnya kalau Istanbul, ini kan kota Istanbul doang. Kalau udah ada Istanbul lah, nah ini berarti penambahan menjadi kata ini menjadi ke Istanbul seperti itu. Beda ya, Istanbul sama ke Istanbul. Jadi di sini apakah besok dia akan pergi ke Istanbul? Di sini kayak gitu. Oh iya, Bi. Berarti apa penambahannya itu cuma huruf la aja atau mengikuti huruf vokal akhirannya? Itu akan kita pelajari di materi Yonelme ya. Itu penambahannya itu adalah tergantung huruf vokal yang paling terakhir dan tergantung huruf yang paling terakhir. Ya, ada dua kategori syarat. Syarat pertama adalah tergantung huruf vokal yang paling terakhir dan huruf yang paling terakhir. Beda ya. Huruf vokal yang paling terakhir sama huruf vokal yang terakhir itu beda. Itu gimana? Insya Allah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Tamam abi, Allah. Oke. Jadi ada lagi yang mau bertanya? Nah, di sini ada di chat ada Zainab Okulda sama Zainab Okulda. Ini berbeda ya artinya, ya kan? Yang pertama Zainab di chat kalian bisa lihat Zainab Okulda sama Zainab Okulda. Ini berbeda. Kalau yang pertama Zainab Okulda itu artinya apakah Zainab ada di sekolah, ya kan? Nah, kalau yang di sini Zainabkah yang ada di sekolah gitu. Jadi berbeda artinya. Maksudnya gitu. Oke. Udah pada mengerti ya sampai sini? Oke. Kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan lagi aku akhiri kelas kita hari ini. Gua Iqbal Lutfi, Gurus Surus. Tasyukur Abi. Oke, Rijai dari